wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, wabil khusus para sepuh, tokoh masyarakat, ya, jamaah Masjid Raya Cibubur. Saya mau nanya, kontri ini apa ya? Jadi biar bernuansa Islami ya, kita, karena nama ini punya pengaruh, merupakan syiar. Ya, syiar. Syiar ini lambang Islam. Ya. Dan ini syiar hal yang sangat dituntut dalam agama. Dalam Al-Quran Allah katakan, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah." Begitulah bagi mereka yang mengagungkan syiar. Jadi kita harus punya lambang, termasuk nama ya. Nama. Jadi nama kita ini harus bernuansa Islam. Yang kira-kira orang nggak pakai tanya lagi. Saya mau tanya, kira-kira kalau ada orang nama Muhammad masih mau nanya nggak Islam atau Kristen tuh orang? Pasti Islam. Nah kalau Yosef, kan kita masih mau nanya, ya kan? Islam apa bukan? Matius, Kristiani, ya, jadi harus ada syiar. Nah termasuk syiar Islam ini masjid. Kita lihat masjid itu menandakan di sana ada Islam. Ya. Sampai dulu, artinya para mujahidin di saat mereka menuju ke satu lokasi untuk memperluas Islam, mereka perang di mana-mana. Itu dia lihat di situ ada masjid apa tidak. Kalau ada masjid, sudah, kita harus cari daerah lain. Ini tidak perlu kita melakukan penyerangan. Ya. Nah inilah masjid. Dan masjid ini adalah rumahnya Allah di bumi. Itu dalam bahasa Baitullah. Baitullah ini bukan hanya Ka'bah di Mekah, bukan. Itu sih sudah jelas. Buyutullah bil ardh, rumah-rumah Allah di bumi adalah al-masajid. Nah, masjid ini juga merupakan tanda keimanan bagi seseorang. Kita ambil dari Quran sama hadis. Di Al-Quran Allah katakan innama ya'muru masajidallah. Jadi yang hanya memakmurkan masjid Allah man amana billah, hanya orang beriman saja. Jadi kalau mau tahu kita ini masih beriman apa tidak, bagaimana kita memakmurkan itu masjid. Ya. Pemahaman makmur di sini mengunjungi dulu lah. Ya. Biar masjid itu ada manusia di situ. Jadi orang lihat. Allah udah senang. Kita ke masjid saja sudah Allah senang. Nah, kedatangan ke masjid ada lagi anjuran-anjuran. Di antaranya kebersihan. Nah, itu di dalam hadis dikatakan muhur ain. Mungkin hadirin udah pernah dengar. Insya Allah nanti di akhirat ya pasti dalam surga ada bidadari. Betul? Saya nggak pernah dengar. Masih pernah dengar. Bidadari itu kira-kira bayangan kita apa?
Kecantikannya itu ada beberapa rincian dalam hadis. Ini bidadari, dari beningnya dia punya kulit, dalam hadis yuromu khosaki, itu sumsum tulangnya terbayang, bening luar biasa. Ya. Kalau dia tersenyum, aduh. Kalau dia berbicara, itu orang terlena luar biasa. Cantiknya udah gak bisa dibayangkan. Ini punya mahar. Jamaah biasa kalau kawin kan mahar harus mantap kan. Biasa kalau tahu di sini tahu ya deh. Biasa waktu dua ya deh. Kalau kagak 2 4 tuh. Ada bawaan banyak. Belum lagi uang ini, uang mahar, uang sembah. Lumayan banyak tuh. Makanya banyak yang kesian terlambat kawin. Maharnya belum beres. Nah ini bidadari punya mahar. Maharnya apa? Kata Nabi, ikhrajul qadha, mengeluarkan kotoran dari masjid. Mengeluarkan kotoran. Ini jamaah yang namanya ngeluarin kotoran dari masjid, kita nggak usah ngambil sapu. Kita ke masjid aja, kaki kita ada hitam nggak? Kan ngambil kotoran. Coba lihat, ruangan yang biasa dimasuki tiba-tiba mengkilat, kaki kita hitam, berarti kita ambil itu kotoran karena kita sudah masuk. Apalagi kalau benar-benar ngambil sapu, itu lain lagi tuh. Nggak usah nyampe deh, datang aja datang. Itu berarti sudah kita mengeluarkan kotoran, karena dengan menginjak masjid itu pasti ada debu yang ikut di kaki. Itu maharnya bidadari. Ini menandakan orang yang udah mengunjungi masjid udah harapan masuk surga tuh. Ya. Ini penyemangat buat kita, masya Allah. Di masjid luar biasa. Ya. Terus apa lagi? Dulu Nabi ada satu budak, maaf. Mungkin jamaah tahu ya, budak ya, ini hamba sahaya. Kalau sekarang sih mungkin sudah gak ada lagi. Ini budak berkulit hitam. Dia suka menyapu masjid, membersihkan masjid. Malam-malam meninggal. Para sahabat segan memanggil Nabi. Dipikir yang meninggal recehan. Ya, beda kalau orang gede meninggal, masya Allah Pak, pasti kita panggil ini deh. Yang meninggal juga satu, makanya udahlah, kata sahabat, udah nggak usah kita panggil Nabi, kita ada yang beresin, satu. Akhirnya dia memandikan, mensolati, ya, mengkapani segala, dikubur malam-malam tanpa mengabari Nabi. Tapi pagi-pagi Nabi orangnya masya Allah nggak ngerendahin orang. Kata beliau, mana yang biasa nyapu masjid, kok nggak saya lihat? Akhirnya sahabat mengatakan, semalam meninggal ya Rasulullah. Kata beliau, kenapa saya tidak dikabari? Ya sahabat, ya, sahabat kalau kita recehan lah, nggak usah deh, orang kecil. Nabi tidak terima. Kata beliau, dululah di ala kubri, tunjukkan di mana kuburnya yang kamu kuburin dia. Disebutin. Nabi datangi kuburnya. Nabi sholat. Nah ini juga satu hukum. Jadi kita boleh mensolati orang yang sudah dikubur. Ya. Apalagi sama COVID ini banyak kita dikubur aja gak ngabarin. Ya kan, apalagi yang dikubur meninggal sekian orang kita kenal, orang baik, kita sholat di atas kuburnya. Ya, jadi kita lihat arah kiblat, cukup kita kalau pakai sepatu, pakai sendal, lepas saja, kita injek sendal kita atau sepatu kita. Seandainya di bawahnya ada najis, tidak masalah, kok kita tidak bawa najis. Jadi dilepas, jadi kita injek, lepasin, taruh kaki di situ juga, sholat. Setelah selesai sholat, kata beliau, inna hadal qabr muli adulma.
ini kuburan tadi gelap. Panawwarallahu bisolati alaihi. Allah terangi ini kuburan semua berkah solatku kepadanya, kepada tukang sapu masjid. Bayangin tuh faedahnya. Mensafaati satu komplek kuburan. Jadi jangan ngeremehin pekerjaan membersihin masjid. Ya tadi kan kita udah bahas membersihin masjid, kita datang aja itu udah bersih tuh masjid. Nah, apalagi masa kita diam kalau ada kotoran kan, masya Allah. Nah ini faedah. Belum lagi ini masjid udah selesai belum? Belum rapi ya. Nah ini lagi nih urusan membangun masjid. Nabi pernah bersabda, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid, Allah bangunkan rumah di surga. Berarti pasti masuk dong. Sekarang ada komplek, kita punya rumah, boleh masuk apa enggak? Pasti boleh punya rumah di dalam. Jadi jangan tanya lagi, orang bangun masjid masuk surga enggak? Ya ini kagak beres. Bagaimana kagak masuk, dia punya rumah di dalam. Kan Nabi bilang yang bangun masjid, Allah bangunin rumah di surga. Sekarang dia punya rumah di surga, pasti masuk kan? Pasti. Nah ini membangun masjid bukan berarti kita dari fondasi sampai selesai, enggak. Ada hadis lagi menyatakan man bana masjid qadra tuyur. Siapa orang bangun masjid sekadar sarang burung. Pernah lihat burung? Burung maleh, burung gereja. Sarangnya kira-kira ukurannya berapa? Setengah batu merah. Setengahnya. Ya kan? Jadi kita memasukkan dana, duit apa dana, uang ke masjid yang kira-kira harganya setengahnya batu merah, ya, itu udah dapat rumah di surga. Jangan juga segitu kali. Ini artinya satu bentuk jangan kita, ya Allah, bagaimana saya memakmurkan masjid, membangun masjid sedangkan uang saya sedikit, tidak. Berapapun, nah insya Allah artinya kita bicara keadaan keuangan harga batu merah berapa. Ada bagian, ya mau batu merah, mau pasir, mau semen, ya mau kayunya, mau apanya, mau apa segala. Yang jelas kita ikut andil membangun. Ya, habis itu kita ikut lagi memakmurkan. Ya. Nah ini membuat senangnya Allah senang. Ini namanya ridho. Nah kira-kira orang bertanya, memang Allah kalau senang bagaimana? Ya Allah, kita aja kalau udah senang sama orang, apalagi kita orang laki nih, kita kalau udah senang sama perempuan, apa aja kita kasih, duit, dompetnya ambil. Dompetnya sekalian. Kata si Neng, bang, ada KTP, robek KTP-nya, nggak mau lagi. Ambil, jangankan uang nih, nyawa abang buat Neng. Ya, bayangin. Ini gambaran Allah kalau udah senang sama hambanya. Ini kan bikin senangnya Allah. Kalau Allah udah senang, dosa kita dimaafi. Memang benar, kita kalau senang orang, salah apa aja baik. Benar kan? Coba tidak terus. Kalau kita suka sama orang. Nah ini salah satu penyebab. Apa kira-kira penyebab senangnya Allah? Ini masjid. Dan insya Allah semua ini urusan keagamaan memang tempat di masjid. Tempatnya di masjid sudah. Apalagi kita, masya Allah, kita warga nih, kan kita kadang-kadang nggak tahu, nggak kenal siapa. Ya, apalagi kita seagama. Nah kalau kita nggak pernah ke masjid, bagaimana mau tahu? Bagaimana mau kenal? Kenal sih kenal, tapi kenal bukan kenal urusan agama, kalau bukan ke masjid. Nah ini lagi, apa faedahnya kita sekarang berkenalan? Ini insya Allah nanti punya faedah syafaat. Faedah syafaat. Nanti orang di hari kiamat itu saling menolong. Ya.
bendera dipegang iblis, setan. Itu golongan neraka. Partai cuma dua. Hizbullah, Hizbus Syaitan. Kata kita partainya banyak. Bingung ya memilih mana. Di sana cuma dua. Barisan surga, barisan neraka. Nah, orang nggak ada yang tahu sekarang posisi kita di mana. Ya, amalan juga nggak bisa kita andalin. Ya, nggak boleh bangga dulu. Soal amalnya. Dari mana kamu bisa bangga? Memang positif diterima oleh Allah. Ya kan, berarti orang nggak ada yang bisa mengetahui keadaan. Tapi sekarang kita lihat, orang nanti di baris, satu baris surga, satu baris neraka. Barisan surga tidak dipersilahkan dulu masuk surga sebelum melihat barisan neraka. Ada nggak yang kamu kenal di situ? Akhirnya barisan surga terlihat dari ujung. Ini ya Allah, ini dulu pernah saya ketemu di masjid. Oh, berarti kamu pernah duduk dalam sana ya. Kalau begitu kau punya jatah, ambil tangannya, tuntun dia ke surga. Hanya duduk di masjid sekali. Kenapa? Karena sudah ada pengenalan. Atau pernah nolong saya, pernah dulu ngasih saya air. Ya insya Allah kita sih di barisan surga insya Allah. Karena kita belum berani positifin di mana. Tapi ini kita butuh syafaat. Ya, butuh syafaat. Nah ini dia tempatnya syafaat. Masjid. Allah senang kalau kita mengunjungi. Makanya orang ke masjid itu sudah ada pahala namanya i'tikaf. I'tikaf ini bentuk keberadaan. Apalagi sampai kita sholat, apalagi sampai kita ini. Ada lagi faedah. Faedah apa yang kita dapat? Kita di saat sholat selesai kita bersalaman. Ada hadis mengatakan idza tasafahal mu'minan tasaqatat dunubuhuma. Apabila dua orang muslim bersalaman maka berguguran dosa keduanya. Dan bersalaman ini ngilangin kedengkian. Coba kita sih nggak ngarep ya. Kadang-kadang orang nggak cocok gitu. Tahu kenapa? Ada aja ada urusan. Nah ini kadang kebencian di hati. Kalau ketemu pelengos. Nah, tambah jadi deh urusan itu. Tapi kalau kita sudah bersalaman, insya Allah kedengkian kurang nggak? Kurang. Agak berkurang. Karena kita bersalaman. Ya taruhlah kita juga nggak mengatakan hilang total. Ya. Makanya ini perlu dibuang. Apalagi di masjid kita kan sholat berusaha ingat Allah. Khusyuk. Nah bagaimana mau khusyuk kalau sebelah kita gedek? Sholat dalam hati kok masih hidup sebelah gue karena dia dengki. Nah bagaimana cara ngilangin coba? Kita bersalaman. Coba kalau kita bersalaman, kurang itu kebencian. Nah, karena biasanya kalau musuhan itu nggak mau ketemu, pada buang muka, pada jaga jarak. Nah ini bisa urusan jaga jarak. Ya. Makanya ini katanya salah satu tanda kiamat. Yang ngurus masjid bukan ahlinya. Betul? Ini yang ngurus masjid dari kelurahan. Ya. Wajahnya apa nih sebenarnya? Coba kita lihat hadis Nabi. Ini menyangkut hati ya. Ya, ada kaitannya dengan hati. Ya kita bicara apa adanya. Enggak apa-apa, nangkep betul. Nangkep aja setengah mati lo ngurusin Habib di penjara. Rasa terus di penjara, repot sendiri. Jadi artinya ini bukan urusannya sudah masuk ngurus. Ini kan bukan ahli agama masuk mengatur jaga jarak. Padahal Nabi mengatakan tarasu sawu suku fakum, itu hadis Nabi. Rapatkan safmu, luruskan dan rapatkan. Wala taktalifu, jangan berjarak, jangan berselisih. Batak dari hukum.
hatimu juga tidak lurus, tidak bengkok, atau bengkok. Nah ini yang kita lihat. Kadang ada masjid jamaahnya kagak cocok aja. Imam ribut mau muadzin. Tahu ada apa? Sama marbot kagak cocok. Benar kan kita ngomong apa adanya? Kenapa kok nggak cocok? Berarti ada dampak dari keadaan sholat yang tidak lurus, tidak rapat. Nah ini kita jujur, ini Nabi menyuruh kita menempelkan badan sama saudara kita supaya ada cas. Cas ini menimbulkan cinta, menimbulkan cinta. Akhirnya kita saling cinta sesama Islam. Makanya sekarang banyak tuh orang Islam sama-sama kagak mikirin orang, nggak mikirin saudaranya. Karena begini, dampak daripada sholat berjarak, sholat tidak lurus. Karena Nabi mengatakan, jangan kamu berjarak, jangan kamu bengkok. Nanti hatimu juga sama-sama jauh, sama-sama bengkok. Nah udahlah, ini saya kalau mau panjangin kita gue tangkap ujungnya. Enggak apa-apa, bilang apa tuh? Nah ini kan kita ngomong apa adanya, apa? Kok masjid dijarah, pasar udah jubel, tempat yang jaga beres jubel, gak usah deh, gak usah cerita sudah, percuma, gak ada sudah. Kita ngomong apa adanya, apa coba? Kan udah mau rusak. Nabi nyuruh kita rapat, apa gunanya rapat? Biar kita saling cinta. Ya, setelah kita cinta kepada Allah, kita cinta sesama. Nah, apa faedahnya orang cinta? Dalam hadis almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Nanti kita ini bersama dengan yang kita cintai. Jadi berarti kalau kita saling cinta, insya Allah sama-sama di surga. Udah itu aja sudah. Karena surga itu yang ada hanya kecintaan. Jadi orang di surga itu semua saling cinta. Lawannya di neraka. Di neraka udah dibakar api benci-bencian. Jadi di neraka tuh orang ribut aja kerjaannya. Demo aja urusannya. Ya. Atasan di demo sama bawahan. Ini gara-gara hidup bapak nih anak masuk neraka. Kata bapak yang gue paksa kan cuma gue ngasih sembako. Saya kan gak maksa kemarin. Loh, itu nanti ini percakapan neraka biar tahu. Lihat Al-Quran. Belum lagi ngedemo setan, iblis. Ini gara-gara kamu nih ngegodain kita nih. Akhirnya kita di neraka dalam Al-Quran. Ya. Apa jawab setan? Innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Allah janji benar sama kamu, kamu nggak dengerin Allah, kamu malah ngikutin saya, kata setan. Tapi apalah arti juga, udah ribut aja kerjaannya. Ma'ana bimusrihikum wa ma'antum bimusrihi. Saya nggak bisa mengeluarkan kamu dari neraka, kata setan. Kamu juga nggak bisa mengeluarkan saya. Sawa'un alaina adazina am sabarna malana min mahis. Sama aja. Kita di neraka sabar atau tidak sabar, kita nggak bisa keluar. Nah ini percakapan. Belum lagi atasan di demo. Kata bawahan, ya Allah, atihim dhi'fan minal azab. Kasih adab dia double-double ya Allah. Nih bawahan nih. Double. Kata Allah, likulli dhi'fin walakinna. Kata Allah setiap hamba itu ada ukuran adabnya, cuma kamu nggak tahu. Percuma. Itu aja, jadi kerjaannya di neraka ribut aja, nggak ada ketenangan. Beda dengan di surga. Di surga yang ada cinta. Nah dari sekarang kita berusaha mendapatkan ini. Kita saling cinta, saling senang. Ya. Nah ini insya Allah apalagi senangnya kita karena seagama. Udah itu aja. Makanya inilah duduk yang paling baik. Bukan karena yang lain. Karena sekarang orang kan kumpul duduk karena sebisnis ya, paham kan? Sama-sama urusan apa, proyek. Udah kumpul dia tuh rapat. Ada juga keluarga arisan. Ya. Sekarang Allah cari, aina mutajalisina fiya. Mana hambaku yang duduk bersama karena saya? Di mana kita dapat itu? Kalau bukan di masjid. Kita sekarang di masjid.
duduk, ya pasti duduk lah. Nanti berdiri sholat itu juga berapa saat doang kita berdiri. Yang jelas duduk. Allah tanya nanti di hari kiamat, bagaimana jawaban orang yang nggak pernah ketemu di masjid duduk bersama? Ya. Nah itulah sebabnya kita ini, masya Allah, artinya kita harus melihat berkumpul. Ya, apalagi di tema kita malam ini, urusan apa lagi? Ya saya juga minta maaf, kadang saya berbicara, ya minta masukan dari jamaah, ya diantaranya urusan masjid dulu lah. Karena dengan kita ke masjid, memperhatikan, memakmurkan, mensejahterakan, itu sudah amalan kita. Ya apalagi maaf, kita mungkin semuanya punya penghasilan. Nah ini apa? Di dunia kalau kita tidak ada tabungan buat akhirat, ya maaf, kita bisa lihat keadaan orang yang punya uang, ada yang miliar-miliar, meninggal gak ada yang dia bawa. Nah inilah salah satu bangunan akhirat, ya, menyangkut masjid nomor 1, ya. Apalagi masya Allah nih, ya kita sahabat melihat ini di kampung saya jarang masjidnya aslinya mantap banget, ya, ditutup. Jadi kalau kampung saya punya sini kagak ada yang pulang ke rumah kayaknya. Jadi di rumah nggak punya AC, mending gue ke masjid. Biasanya masjid, ya maaf lah dimaklumin. Ini luar biasa, kan nggak gampang ini. Jadi artinya ini salah satu alasan supaya kita betah di masjid. Ya. Ini perhitungannya, maknanya kita ke masjid itu dihitung oleh Allah berapa menit kita di masjid, berapa lama, sekian juga dihitung. Karena arti hari kiamat itu yaumul hisab, hari perhitungan, ya dihitung, ya semuanya. Nah ini insya Allah menyangkut juga masalah, ya tadi kan ada masalah infak dermawan. Nah ini yang terbaik di dalam Islam juga. Jadi masya Allah, ya kita ketemu siapa lagi yang bisa kita beri, ya kecuali Allah, ini salah satu. Itulah sebabnya dalam Al-Quran itu ada ayat menyebut ghanimah. Ghanimah itu rampasan perang. Jadi kalau umat Islam berperang, kalau orang kafir ada rampasan. Itu rampasan dibagi 5 bagi yang hadir peperangan, karena kita bahas khumusil khumus namanya. 5 ini dibagi 1/5, ya. Wa'lamu annama ghanimtum fa anna lillahi khumusa. Untuk Allah 1/5 dan 1/5. Nah sekarang kalimat untuk Allah, ini ada uang untuk Allah, dikemanain itu? Ya mereka para ulama fokus ya ke masjid nomor 1, karena masjid rumah Allah. Ya, berarti kita memakmurkan masjid. Dan orang-orang yang terkait kayak guru-guru ngaji di masjid itu perlu, ya, guru agama, imam juga, muadzin, itu dikasih bagian-bagian yang daripada memakmurkan itu masjid, ya. Itulah sebabnya sahabat Nabi dan beliau menantu Nabi juga, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan al-batil bil nidam walabal haq bi ghairi nidam. Kebatilan yang terorganisir dengan rapi mengalahkan kebenaran. Jamaah jangan takut. Saya mau tanya, Islam agama benar tidak? Kristen benar atau tidak? Salah. Lu pada takut? Ya harus tegaskan. Kenapa? Memang benar Islam itu benar, hak. Ya, Kristen, Yahudi segala macam itu batil, salah. Tapi mereka bisa menang, bisa maju, bisa sukses karena terorganisir dengan baik. Tadi kita udah yakini Kristen benar, tapi saya mau tanya, Kristen maju nggak? Hah? Maju. Dari sensus kita tahu. Dulu tuh awal-awal masih 90% Islam, sekarang nah, dari situ ada kemajuan. Nah, mereka maju, nambah banyak penambah, maju lah. Padahal ini perkara batin. Kita benar, tapi kok mundur. Nah itu tadi kebatilan yang terorganisir
dengan baik, maju. Nah ini kita boleh tanya, kenapa agama Kristen ini maju? Pertama, mereka sangat memperhatikan pendetanya dulu. Itu pendeta tidak boleh mikir apa-apa. Mereka hanya ke gereja seminggu sekali. Cuma mimpi nyanyi doang seminggu sekali. Gak kayak kita imam, Masya Allah. Ustaz itu kerjanya banyak tuh. Jadi imam juga, ini juga, ngajar ngaji juga, ini juga. Kerjaannya banyak. Orang meninggal di sholat, tidak memimpin tahlil segala macam. Kerjaannya banyak. Kalau pendeta enggak, seminggu sekali. Kalau kita kan sehari aja 5 kali. Tapi ini maju karena umatnya memperhatikan pendetanya. Nah kira-kira kalau kita pendeta kita siapa? Coba dipikir. Bukan imam doang, imam artinya guru agamanya itu yang mengajari kita agama. Ya biasanya sih dia imam dan imam sudah pasti dia. Ya itu imam kita artinya pendeta kita. Mereka itu tidak boleh mikir apa-apa. Umat yang mikirin. Nomor 1, listriknya dibayarin. Saya mau nanya, di sini Ustaz imam dibayarin nggak listrik? Karena dia nggak boleh mikir apa-apa. Umat jangan sampai mereka punya mobil tinggal mati, semuanya servis. Dan mereka pendeta punya dokter pribadi mengecek kesehatannya. Kalau kita imam paling dikerokin. Ada yang mikirin kesehatan. Ini penyebabnya jangan dianggap remeh. Jadi dia itu memperhatikan imam-imam yang mengurus itu masjid, mengurus itu agama. Kan yang kita tahu kan yang ngurus agama kan sekitar itu. Itu dululah. Belum lagi mereka sama agamanya, gereja ini segala. Itu katanya terowongan gereja. Itu warna duit cuma 2, merah sama biru. Beda sama kita. Warna lumpur. 2.000 udah 2.000 ngecek lagi. Sampai sekurang tuh marbot gitu. Masukin duit dibecek dulu baru masukin. Nanti dikeluarin dihitung 2.000 dilurusin dulu. Gak tahu maunya apa. Bayangin, itu makmur. Ini agama batil jadi maju.